dalam kemuliaan. Di saat-saat dunia sedang menyembah banyak sekali apa yang mereka sebut kenikmatan, apa yang mereka sebut bintang-bintang yang sangat menjijikan, yang menjual badan mereka, kenajisan, mereka mengejar yang namanya uang. Di hari-hari inilah Tuhan mencari penyembah-penyembah. Di hari-hari inilah Tuhan berkata dengan jelas, yang mengalahkan binatang itu dan semua bilangannya. Artinya apa yang disodorkan oleh dunia sedang dimunculkan oleh binatang itu. Dan nafsu kebinatangan sedang melanda dunia. Tetapi yang mengalahkan itu adalah mereka yang punya kecapi. Kecapi itu bicara tentang penyembahan. Kecapi bicara tentang pilihan untuk mengasihi Tuhan. Dan kecapi itulah yang mengalahkan binatang itu. Yang mengalahkan semua rencana, semua kenikmatan, semua kepalsuan yang disodorkan binatang itu. Karena itu Tuhan berkata, nak, biarlah kemah Daud dibangun lagi. Bahkan ayatnya berkata Tuhan tidak bisa datang sebelum kemah Daud dibangun lagi. Bahkan di dalam Kisah Rasul dikatakan sebuah kerinduan besar dari Tuhan untuk melihat kemah itu berdiri. Apa yang sangat spesial dari kemah Daud, itu cuma sebuah kemah, tapi 24 jam ada penyembahan, ada cinta, ada pujian, ada mazmur, ada kesaksian, ada firman, dan jutaan orang berdatangan tidak untuk yang lain, hanya untuk meletakkan korban, hanya untuk menyembah, hanya untuk berlutut, hanya untuk membawa sebuah persembahan. Dan itulah kemah Daud, 24 jam. Berisi semua musik, alat-alat musik dari seluruh dunia. Berisi semua penyembah-penyembah terbaik. 24 jam dupa naik di hadapan Allah. Para raja memberikan emas, para mempelai memberikan cinta, para imam menaikkan doa dan dupa. Bahkan tentara berlutut memberikan pengabdian. Para pilar berdiri dan berjaga siang dan malam, memberikan kesetiaan. Dan para pekerja menyiapkan semua kambing domba, semua roti untuk korban penyembahan. Dan itulah yang Tuhan mau. Tuhan mau sebuah korban, tapi Dia mau sebuah mezbah. Dia mau sebuah tempat keintiman, sebuah tempat cinta antara muka dengan muka, mata dengan mata, hati kita bersatu dengan hatinya. Dan itulah kemah Daud. Itulah King's Altar. Itulah tempat para raja meletakkan mezbah di hadapan raja segala raja. Itulah mezbah raja segala raja, yaitu Yesus Tuhan. Itu juga tempat mahkota, di mana kerajaan Tuhan hadiratnya boleh turun. Karena hadiratnya bobot, kemuliaan, kabot, Shekinah hanya bisa turun pada waktu kemuliaan itu keluar dalam bentuk penyembahan dan cinta dan pengabdian. Karena itu ayatnya berkata dengan jelas. Kita mau membuka dan membacanya. Kita berkata, Tuhan, inilah penyembahan kami. Inilah cinta kami. Inilah doa kami. Yesaya 16 ayat 5 berkata, maka suatu tata dekau akan ditegakkan dalam kasih setia. Dan di atasnya, dalam kemah Daud, akan duduk senantiasa seorang tuan, seorang raja, seorang hakim yang menegakkan keadilan dan melakukan segala kebenaran. Itu bagian kita.
saudara yang Tuhan angkat hari-hari ini bukan 1-2 orang. Satu generasi. Tuhan berkata di akhir zaman akan muncul generasi gada besi yang memerintah bangsa-bangsa dengan kebenaran, dengan gadanya. Ini bicara firman Tuhan, ini bicara kebenaran, ini bicara keadilan, ini bicara menguasai atmosfer. Karena itulah kita mau berkata, sebuah generasi sudah lahir. Generasi gada besi, generasi penyembah, generasi Daud, generasi Salomo, generasi yang menyintai Tuhan lebih dari segalanya. Generasi yang sungguh-sungguh tahu sederam dengan hati Tuhan. Itulah kemah Daud. Itulah King's Altar. Tempat di mana Tuhan mendudukkan, mengangkat, menetapkan orang-orang yang bisa dia percayai. Dan kitalah generasi terakhir. Kalau saudara baca di Wahyu 12. Setelah generasi itu bangkit, maka kedatangan Tuhan di awan-awan. Berjumpa dengan kita di awan-awan. Menjadi kenyataan. Saya berdoa, setiap kita siap. Tuhan tidak bisa jemput kita di awan-awan kalau generasi ini belum bangkit. Generasi dari Daniel, generasi Mikael, generasi gada besi, generasi Joshua, generasi Daud dan Salomo, generasi yang menggenapkan semuanya bangkit. Dan kita akan lihat seluruhnya selesai dan tuntas. Mesbah itu, cinta itu, King's Altar harus berdiri. Kemah Daud dan hadiratnya, kemuliaannya harus menetap atas Indonesia. Mari kita sama-sama mau berkata ini awal Tuhan. Pasti kita lihat ada penyembahan 24 jam atas Indonesia dan di Indonesia yang keluar dari cinta dan pengabdian. Biarlah hari-hari ini kita menjadi Daud-Daud yang selalu menggetarkan hati Tuhan. Kita menjadi Maria Magdalena yang menangkap tatapan matanya. Dan kita berkata, pilihanku adalah Tuhan. My choice is God first and only. Pilihanku adalah Tuhan satu-satunya, yang pertama dan yang seluruhnya, selamanya. First and only. Itulah cinta kita, itulah hati kita, itulah ketetapan hati kita melihat kerajaan Tuhan atas Indonesia. King's Altar, Kemah Daud ada di tengah